Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa contoh-contoh soal AKM yang kalian sudah tahu sendiri bahwa AKM itu adalah bagian dari AN ya, pengganti UN atau asesmen nasional, yang dimana kalau belum pada tahu AN atau AKM bisa lihat di video saya terdahulu yang tentang AKM. Nah, di topik ini saya akan membahas tentang contoh-contoh soal AKM, beberapa contoh soal AKM yang nanti akan dihadapi oleh siswa-siswi ini jenjang SMA atau SMK ya, yang nanti akan dihadapi oleh siswa SMA atau SMK kelas 11, bukan kelas 12 lagi, tapi kelas 11 ujiannya. Dan di salah satu AKM itu bagiannya ada tentang mengerjakan namanya numerasi ya. Nah, untuk soal AKM ini akan sangat berbeda sekali dengan soal UN. Loh, kenapa? Sehingga siswa dan guru harus lebih menyiapkan diri, karena guru nanti juga pasti disuruh mengisi survei kalau tidak salah di situ. Nah, 5 bentuk soal AKM itu ada beberapa, ada 5. Salah satunya adalah pilihan ganda. Tapi pengertian pilihan ganda di sini bentuknya sama kayak ujian biasa. Dia hanya memilih salah satu jawaban benar dari setiap soal. Yang kedua, pilihan ganda yang kompleks. Apa itu? Sama, memilih lebih dari satu jawaban, tapi lebih dari satu jawaban yang benar dalam satu soal. Jadi pilih jawaban yang benar itu diklik 2 kali. Yang ketiga, menjodohkan atau matching. Menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, isian singkat. Menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Dan yang kelima terakhir adalah uraian. Menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawaban. Nah, berikut ini beberapa contoh soal AKM atau asesmen kompetensi minimum yang mungkin sudah standar Kemendikbud ya. Sini nanti kita coba bahas, mungkin nanti teman-teman punya gambaran contoh soal AKM yang numerasi itu modelnya gimana ya. Yang pertama di sini tentang pemahaman konsep. Di sini ada soal judulnya waktu dekomposisi. Setiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Ini bisa dikatakan narasinya ya. Berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah disajikan dalam bentuk tabel sama diagram histogram ini ya, diagram batang. Di sini material organik terdiri dari kulit pisang, kulit jeruk, kantong kertas, sisa apel, kertas tisu, dan masing-masing ada waktu dekomposisinya. Di sebelah kanannya disajikan dalam bentuk diagram batang. Yang ini sebelah kiri yang sampah organik, artinya sampah basah. Yang sebelah sampah anorganik tapi disajikannya dalam bentuk diagram batang. Nah, di sini kita disuruh menalar ya. Ini contoh pilihan ganda. Ini pertanyaannya apa? Sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis ya. Namun kurang dari kulit sintetis. Oh, ini yang kita bandingkan hanya ini plastik. Oke. Yang ditanya adalah berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai.
Perhatikan data pada diagram batang di atas. Waktu dekomposisi sampah plastik adalah 400 tahun. Waktu dekomposisi plastik adalah 400 tahun. Jika diketahui waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, ya, berarti mungkin 400 lebih untuk si popok sekali pakai. Maka waktu dekomposisi popok akan lebih dari 400 tahun. Waktu dekomposisi sampah kulit sintetis adalah 500 tahun. Di sini kulit sintetis adalah 500 tahun. Jika diketahui waktu dekomposisi popok sekali pakai kurang dari kulit sintetis, berarti kan tidak sampai 500 tahun si popok. Nah, jadi popok sekali pakai ini bisa kita bandingkan. Kalau dibandingkan terhadap plastik, dia lebih lama. Dibandingkan dengan kulit sintetis, dia lebih cepat atau di bawah 500 tahun. Jadi, waktu dekomposisi popok berkisar antara 400 sampai 500 tahun. Lalu jawabannya mana? Yang mungkin adalah jawabannya D, karena dia tidak sampai 500 tapi lebih lama dari 400. Jadi nilainya berkisar di interval 400 sampai 500. Dari pilihan A, B, C, D hanya D yang berkisar 400 sampai 500 ya. Jadi tidak disuruh ngitung ya, tidak disuruh ngitung secara rumus yang kita dapat dari sekolah seperti pelajaran matematik dari kelas 10 sampai 11. Oke, kita lanjut ke soal aplikasi sebuah konsep. Disajikan sebuah tabel waktu dekomposisi sampah organik. Masih sama yang tadi, tapi diagram keduanya berbeda. Kan diagram A dan B berikut. Pertanyaannya, seorang siswa membaca tabel dan diagram di atas. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Karena kita lihat di sini, berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa waktu dekomposisi kertas tisu adalah 5 minggu. Dan waktu dekomposisi kantong kertas adalah 8 minggu. Jadi selisih waktu dekomposisi pada diagram A adalah 3 minggu. Kemudian diketahui bahwa waktu dekomposisi kulit jeruk adalah 5 bulan dan waktu dekomposisi sisa apel adalah 2 bulan. Maka perbedaannya adalah 3 bulan juga. Jika diperhatikan, satuan unit waktu dekomposisi diagram A tidak sama dengan diagram B. Dari sini 58, di sini 5/2. Dengan demikian, koreksi yang benar dari guru tersebut adalah perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Jawabannya adalah B. Karena statement sini salah ya. Selisih waktu dekomposisi A dan B dianggap sama di sini. Maka dikoreksi oleh gurunya. Ternyata satuan unit waktu dekomposisinya berbeda. Satuan unitnya tuh yang ini ya. 58 sama 52. Lanjut ke 4. Soal ketiga. Penalaran konsep. Setiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Ini masih yang sama tadi. Pertanyaannya cuma pilihlah setuju atau tidak setuju dan ketik penjelasan. Seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batang. Ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Setujukah kamu dengan saran ibu guru?
sekarang jelaskan. Menurut kalian setuju nggak kalau misalkan sampah organik dengan sampah anorganik itu digabungkan sebagai diagram batang? Kalau menurut saya ini bisa saja kita setuju. Kenapa? Bahkan mungkin ada yang bilang tidak setuju, ya. Kenapa? Karena tahunnya ini berbeda jauh, ya. Kalau organik itu lebih cepat mengurai, lebih cepat terdekomposisi. Ya, paling lama di sini 5 bulan. Di sini bahkan paling kecil ratusan tahun. Jadi ibu guru tidak menyarankan untuk disatukan diagram batangnya, karena nanti kalau dibuat agak jomplang dan agak kecil, ya. Jadi jawaban di sini adalah ya, saya tidak setuju dengan saran ibu guru agar tidak menggabungkan waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batang, karena satuan waktunya berbeda. Walaupun satuannya dibuat sama, akan terlihat ketimpangan di sini pada diagram batangnya, sehingga datanya tidak dapat disajikan dengan baik. Coba perhatikan, rata-rata waktu dekomposisi sampah anorganik itu ratusan tahun, ya. Sedangkan waktu dekomposisi sampah organik adalah paling lama 5 bulan, tidak nyampe 1 tahun aja. Jadi data waktu dekomposisi sampah organik sebaiknya tidak digabungkan dengan data waktu dekomposisi sampah, ya. Jadi gimana jawabnya, ya? Kalau misalkan nanti ada kolom pengetikan jawaban uraian, kita tulis ya, saya tidak setuju diagramnya disatukan karena akan jadi ketimpangan atau data diagram, kita ganti diagram saja. Diagram jadi tidak enak. Tambahkan lagi alasannya jika kalian bisa menambahkan. Yang keempat, ditanya tulis jawabanmu. Pertanyaannya, seorang pemilik toko beras akan membeli beras untuk persediaan barang pada bulan berikutnya. Penjualan beras untuk bulan Agustus diperkirakan sama dengan penjualan bulan Juli. Sebelum membeli beras, pemilik toko membuat catatan tentang persediaan beras dan beras yang terjual dalam bulan Juli yang disajikan dalam bentuk diagram batang berikut. Ini jenis beras, IR46, IR42, rojo lele, pandan wangi, beras merah. Biru persediaan, kuning terjual, oranye terjual. Persediaan dan penjualan beras bulan. Ya, pertanyaannya adalah, pada toko beras tersebut jenis beras yang paling banyak terjual adalah yang paling banyak terjual. Kalau kita lihat datanya, ini kan tinggal kita lihat dari diagramnya, ya. Berdasarkan diagram batang di atas, diperoleh hasil sebagai berikut. IR46 terjual sebesar 880 kg. IR42 ada 80 kg. Rojo lele 650 kg, 380 kg untuk pandan wangi. Beras merah ada 70. Dengan demikian, jenis beras yang paling banyak terjual adalah beras rojo lele sebanyak 650 kg. Jawabnya kita tinggal ketik beras rojo lele sebesar 650 kg yang terjual, ya. Mencermati saja pertanyaannya dari
diagram yang ada atau dari cerita-cerita di atas dari soal. Lanjut kelima. Masih topik yang sama tentang persediaan dan penjualan beras bulan Juli. Berdasarkan banyak beras yang terjual, perbandingan paling sederhana antara beras IR46 sama Pandan Wangi adalah, karena yang diinginkan adalah banyak beras terjual, jadi kita fokus ke warna biru ya. Maka perhatikan diagram batang berwarna yang terjual berarti yang kita perhatikan yang terjual dulu. Maka perhatikan diagram yang berwarna orange. Khususnya untuk beras IR46 dan Pandan Wangi, dari diagram diperoleh bahwa beras terjual IR46 sebesar yang terjual di IR46 itu sebesar 180 berbanding dengan Pandan Wangi sebesar 380. Kalau kita simplify, kita sederhanakan menjadi 18/38. Bisa kita bagi lagi dengan angka 2, 9/19. Ini pecahan yang sederhana ya. Oke. Ya, jadi sorry tadi pertanyaannya adalah yang terjual adalah diagram yang berwarna orange, bukan biru. Lanjut. Jadi jawaban ini adalah, tinggal kita tulis jawabannya karena perintahkan tulisan jawaban sebesar 9/19. Nomor 6. Wah, ini gambar, ini penalaran juga ya. Ada sebuah jemuran dengan diberi label A, B, C, D, E, T, S, P, R, Q, L, K, L. Pilih benar atau salah dari setiap pernyataan berikut. Di sini ada statement panjang AB sama dengan panjang CD, panjang PQ sama dengan panjang SR, jarak IS sama dengan jarak BC. Statement yang benar, apakah panjang AB sama CD sama, benar atau salah? Di sini ada 3 statement ya, berarti kita uji 3-3. Panjang AB itu sama dengan CD. Ini statement yang benar. Berarti kita lingkari saja. Atau kamu coret salahnya. Panjang PQ sama dengan panjang SR. PQSR. PQSR di sini juga benar. PQ, nah dia sejajar ya. Benar juga. Jarak Q ke S sama dengan jarak B ke C. Q ke S, B ke C. Ini salah ya. Ini statement yang salah. Jika disuruh beli alasan, jarak QS itu samanya dengan jarak BT ya, harusnya ya kalau disuruh cari alasan. Kenapa salah? Karena QS itu sama dengan BT bukan BC ya, tidak sama dengan BC. Nah oke, jadi itu beberapa contoh soal-soal AKM yang mungkin nanti kalian dapat, khususnya kelas 11 ya, kelas 11. Jadi penalaran atau logika tentang berpikir, tentang literasi ya, itu nyangkut sekali. Kenapa pemerintah bikin ini? Karena memang literasi anak-anak zaman sekarang dari segi membaca itu kurang. Makanya soal-soal dibikin sekonsep atau terstruktur mungkin. Gimana caranya biar dia enjoy dalam mengerjakan, paham dalam mengerjakan, tidak langsung hitung-hitungan, yang itu yang membuat anak-anak sekarang agak stres, malas membaca. Makanya dibikin semenarik mungkin sehingga anak-anak bisa enjoy pada saat mengerjakan ya. Saya rasa cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, and share jika video kali ini bermanfaat. Sekian dari saya,
Bye.